Yang sama-sama saya hormati sekalian manajemen PT Syngenta, ya, juga kepada para petani, ya, muslimin dan muslimat, customer PT Syngenta yang berhadir di tausiah online kita ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Umi Ginanto yang telah mempersilahkan kepada saya, dan juga Bapak Fajar Prakoso selaku perwakilan manajemen di Jakarta PT Syngenta. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah, ya. Mungkin hikmah COVID-19 ini yang jauh jadi dekat. Nah, melalui virtual online ini yang jauh jadi dekat. Kalau tidak ada wabah ini mungkin kita tak ketemu, ya, antara benua nggak ketemu. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan jarak silaturahmi yang jauh ini namun dapat ketemu, sebagaimana sabda Nabi, man ahabba ayun sa'alahu fi asari wa ayyubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen, kata Nabi, umurnya panjang, rezekinya kencang. Kalau bahasa Banjar kancang, kalau bahasa Indonesianya kencang, ya. Siapa yang pengen uangnya lancar, umurnya panjang. Karena itu idaman manusia dua, umur panjang, uang kencang. Dua itu, ya. Nah, siapa yang pengen itu, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Mudah-mudahan ini adalah ajang kita menyambung tali silaturahmi, lalu kita dapat keutamaan dari Nabi tadi, umur kita panjang, amin. Kita terhindar dari wabah ini, ya, selamat, dan kemudian rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebagaimana tema kita yang akan kita sajikan kali ini adalah sesuai judulnya, nilai filosofi bercocok tanam dalam madrasah Ramadan. Jadi kita mau mengambil nilai filosofinya. Jadi apa yang dapat kita sinergikan dengan pembahasan bulan Ramadan kali ini dengan pembahasan bercocok tanam. Karena memang ini yang saya hadapi ini semuanya kenal, ya, tentang bercocok tanam. PT Syngenta menyediakan alat untuk bagaimana membasmi hama tersebut, kan begitu, agar tanaman yang ditanam oleh petani itu dapat panen dengan bagus dan baik. Nah, sedangkan petani juga akrab dengan bercocok tanam, ya, karena itu pekerjaan mereka. Nah, terkait dengan itu biasanya orang kalau melakukan cocok tanam atau berladang atau bersawah, ada beberapa tahapan yang mesti dia tempuh, ya. Jadi pertama dia menyiapkan bibit. Nah, menyiapkan bibit. Kalau salah tegur saya, ya, karena yang lebih berpengalaman nih petani, saya cuma mengaitkan dengan Ramadannya. Jadi spesialis saya nanti di Ramadannya. Yang pertama menyiapkan bibit, kemudian menyiapkan lahan, ya, kemudian menyiapkan lahan beserta pupuknya juga untuk pemeliharaan. Lalu ketika tumbuh bagaimana juga memelihara tanaman itu sampai panen tetap bagus. Itu filosofi bercocok tanam yang kita ambil nanti, yang kita kaitkan nanti pembahasan Ramadan. Baik. Sebetulnya dalam Ramadan dia seperti itu juga, dalam artian begini. Ramadan ini adalah mazra'atul akhirah. Dia di antara ladang atau sawah kita dalam bercocok tanam pahala di sisi Allah. Nanti kita panennya di surga. Ya, panennya di surga. Kenapa? Ya, kalau nggak percaya bahwa kita dapat panen di surga, pahala itu masya Allah tabarakallah luar biasa panennya. Kalau nggak percaya itu bisa dibuktikan, Pak. Bisa dibuktikan. Siapa yang pengen buktikan silahkan mati duluan. Ada yang mau, ya? Nggak ada yang mau, ya. Ya betul, karena pahala nanti dilihat ketika kita meninggal. Satu, keimanan kita. Mau orang yang muslim atau non muslim, semua yakin bakalan meninggal dunia, kan begitu, ya. Nah, makanya bercocok tanam kita yang paling kita tunggu adalah hasil di akhirat. Tadi juga dibawakan oleh pembawa acara yang memandu kita, Bapak Ustadz Ginanto, bahwasanya bercocok tanam itu juga bagian daripada pahala. Bahkan di dalam hadis Nabi itu semua amal ibadah itu terputus kecuali beberapa amalan. Di antaranya Nabi menyebutkan augarasa nahlan, atau orang yang menanam tanaman kurma, kata Nabi.
Kalau sekarang bukan kurma karena di situ makanan pokok kurma. Kita kias atau seseorang itu menanam tanaman pokok apapun. Itu kata Nabi jadi amal jariah. Dia meninggal, tanamannya masih hidup. Tanamannya masih hidup, dinikmati oleh orang, maka pahalanya akan mengalir. Nah, jadi itu pun juga akan kita panen di akhirat asal kita niatkan karena Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan Ramadan, bibit yang kita tanam paling awal sama sekali adalah bibit kecintaan terhadap Ramadan. Jadi bibit unggul bulan Ramadan, bibit unggul dalam madrasah Ramadan itu adalah al-hub. Al-hub itu al-hubbu, cinta. Kenapa kita tanamkan dulu? Karena bibit paling unggul di hati manusia itu suka dulu. Manusia itu akan semangat bekerja, apapun pekerjaannya. Itu syarat pertama dia cinta dulu dengan pekerjaan itu. Orang beramal, bekerja kalau didasari dengan cinta, itu dia akan maksimal dalam melaksanakannya. Bahkan terkadang orang kalau sudah suka tanpa digaji pun dia akan laksanakan. Ya, kalau kita punya anak, tapi naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya punya anak nih, ini sebagian yang hadir sini punya anak ya. Minta maaf yang belum punya anak ya. Berdoa kepada Allah ya. Tapi kalau belum punya istri jangan berdoa kepada Allah, punya anak bahaya. Jadi kawin dulu. Nah, jadi kalau kita punya anak misalnya naudzubillah dia senang berantem, hobinya berantem. Maka salurkan bakat hobinya berantem itu yang cocok dengan dia. Misalnya salurkan saja dia ikut tinju lah, olahraga tinju atau ikut MMA. Nah, itu dia akan sepenuh hati, bahkan arahnya lebih kepada positif karena itu kan sportif. Nah, jadi karena dia hub tadi, cinta tadi, sehingga dia melaksanakan sesuatu itu dengan maksimal. Ramadan juga begitu, kita harus menjalankan puasa, ibadah bulan Ramadan ini dasarnya cinta dulu. Nah, orang kalau mau cinta, dia harus punya asbab, punya sebab, alasan kenapa dia mesti mencintai sesuatu tersebut. Makanya ketika seseorang nih, saya akan biasa berkias saja ya, beranalogi. Kalau kita misalnya mencintai pasangan kita atau mencintai seseorang, tentu ada alasan kita kenapa mencintai dia. Oleh karena itu kan ketika ditanya wanita cantik itu seperti apa, ditanya pria, maka jawabannya relatif. Kenapa relatif? Karena masing-masing dia memandang beda. Ada yang senang sama perempuan yang matanya sipit, ya. Ada yang senang sama matanya yang agak galak. Ada juga yang senang kulitnya putih. Ada juga yang senang dengan kulitnya hitam. Silakan. Ya, ini ada santri saya juga ikut dia, yang jaga di sini. Silakan. Ya, ada juga yang senang yang wajahnya hitam tadi kan karena alasannya eksotik dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang indah itu akan buat dia cinta dengan alasan yang sesuai dengan dia. Nah, alasan kita cinta dengan Ramadan adalah karena ini memang bulan di mana Allah duluan cinta kepada hambanya di bulan Ramadan. Sehingga saking cintanya Allah, ini benih yang unggul ya di bulan Ramadan. Saking cintanya Allah dengan hambanya di bulan Ramadan, maka tak ada ubahnya dengan pepatah. Kalau cinta sudah apa? Cinta sudah apa? Umi Ginanto Pak Ustaz mungkin. Ya, kalau cinta sudah melekat kata beliau. Saya sebetulnya tidak setuju kalau cinta sudah melekat itu nanti kucing yang disalahin. Ya, karena kalau cinta sudah melekat biasanya minta maaf, tapi kucing rasa coklat katanya. Saya lebih suka pepatah ini ya. Kalau cinta sudah bersemi, bulu ketek rasa Indomie. Ya, Indomie soto Banjar 5 kuit. Pernah Pak Umi Ginanto pernah ya? Ya, dia asam-asamnya banyak itu. Ya memang orang kalau cinta itu didasari cinta, maka aib yang dimiliki oleh orang yang dia cintai itu terasa indah semua. Terasa indah. Dan pepatah itu berlaku. Di mana buktinya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khalu walladzi nafsi biyadi." Walladzi nafsi biyadi. Nabi bersumpah, demi jiwaku di tangan Allah. Maksudnya ini pakai bahasa majas. Demi jiwaku di dalam kekuasaan Allah. La khalufu famis shaim atyabu indallah mirhil misik. Jadi baginda Nabi bersabda, kata Rasulullah, demi Allah, bau busuk mulut orang puasa itu terlebih bagus,
terlebih indah di sisi Allah ketimbang minyak harum misik, minyak harum paling harum di dunia. Bayangkan. Ini yang saya katakan, bila cinta sudah bersemi bulu ketek rasa Indomie. Betul, Allah bilang bau busuk mulut orang puasa dihargai Allah. Masya Allah, bau busuk. Karena orang puasa itu mulutnya bau busuk. Kenapa? Karena dia lapar kan? Ya, itu kalau tidak percaya silahkan saling berhadapan, satu akan terasa nanti baunya. Ya, tapi kalau yang pakai masker jangan begitu, nanti dia pingsan sendiri. Kenapa pingsan? Karena dia nyium bau mulutnya sendiri nanti. Baik. Nah, jadi Allah begitu dihargain. Ini pernah terjadi Nabi Musa kan ketika munajat di gunung Tursina. Itu kan Nabi Musa disuruh puasa sebulan. Jadi ketika mau munajat kepada Allah, puasa dulu sebulan. Nah, ketika Nabi Musa selesai puasa sebulan, Nabi Musa sebelum munajat ya bertakallum, berbicara kepada Allah, itu Nabi Musa gosok gigi dulu. Karena mau bicara dengan zat yang maha hebat. Karena orang puasa bau busuk kan mulutnya. Lalu Nabi Musa pun sikat gigi. Ketika sikat gigi lalu mau munajat, Allah tegur. Kalau kita orang Banjar ya. Musa, kenapa kamu ngapain? Kata Musa, saya sedang bersiwak ya Allah, bersikat gigi. Loh, kenapa? Karena saya mau bertakalum dengan engkau, jadi menghormati engkau saya gosok gigi. Musa, justru saya suruh engkau puasa supaya efek bau busuk mulut puasamu tadi keluar. Bukan untuk dihapus, karena saya menghargai, saya senang. Hambaku yang berjuang lapar, menahan lapar sampai mulutnya mengeluarkan bau busuk, itu berharga di sisi saya, kata Allah. Jangan kau hapus, jangan kau hilangkan. Sehingga di dalam tafsir Quran itu Nabi Musa disuruh menyempurnakan 10. 10. Jadi 30 tambah 10. Musa, kamu puasa lagi. Padahal sudah sebulan. Musa, kamu puasa lagi. Puasa 10 itu untuk apa? Kembalikan bau mulutmu. Tapi kita umat Islam puasa sebulan ya, jangan tambahin 10 ya. Itu ada yang mengatakan puasanya Yahudi kalau asli versi aslinya 40 hari, Pak. Itu Nabi Musa. Artinya dihargain Allah, makanya tidak ada ubah. Allah betapa cintanya di bulan Ramadan ini kepada hambanya yang beriman, hambanya yang puasa, sampai mulut yang berbau ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ganjaran pahala. Kemudian alasan kita cinta kepada bulan Ramadan ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ganjaran kepada hambanya sampai perkara orang yang tidak bekerja itu tetap digaji oleh Allah. Ini namanya passive income, yang betul-betul passive income. Pemasukan tapi orangnya tidak bergerak. Saya mau nanya, kalau PT Syngenta itu pernah nggak menggaji karyawan untuk tidur saja? Pernah nggak, Pak? Nggak pernah ya. Misalnya ada dibuka lowongan pekerjaan, yaitu siapa yang spesialis tidur akan digaji di perusahaan kami. Ada pernah ketemu begitu? Nggak ada ya. Nah, di puasa itu ada puasa. Ya, naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah di sisi Allah. Tidurnya saja ibadah. Tapi jangan terlalu jujur dengan ini. Dengan hukum ini, tiba-tiba tidur aja. Bangun pagi tidur ya. Nanti berbuka baru bangun. Ya, bukan begitu maksudnya. Daripada dia melakukan maksiat lalu dia misalnya kecapean tidur, itu tidurnya dicatat malaikat ibadah. Ini Masya Allah. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Ramadan. Jadi bibit cinta Ramadan supaya kita semangat beribadah di Ramadan itu adalah tanamkan bibit cintanya, yaitu di mana baginda Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Apabila umatku mengetahui keistimewaan Ramadan, apa yang istimewa di Ramadan, niscaya umatku akan bercita-cita semuanya bulan Ramadan, setahunan bulan Ramadan. Ini ada nggak kira-kira yang bercita-cita, ya Allah kalau bisa puasa ini setahunan penuh ya Allah? Ada nggak? Saya yakin nggak usah Anda, saya pun juga mungkin nggak berangan-angan seperti itu. Kenapa? Karena puasa ini cuman diperlukan sebulan. Tapi saking cintanya sahabat,
Itu berangan-angan kalau bisa puasa itu setahunan penuh. Jadi tanamkan cinta supaya kita semangat di bulan Ramadan. Baik, kemudian